Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika peminatan kelas 10 semester 1. Anak-anak, kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal sifat-sifat logaritma. Ada beberapa contoh di sini dan kemudian tugas kalian adalah mengerjakan latihan-latihannya ya. Contoh yang pertama, kita akan mengerjakan 1 2 3 4 5 6 7 7 soal ya. Yang pertama, kalau bentuknya 3 pangkat 3 log 5. Nah, ini kalian sudah tahu kan rumusnya dari A pangkat A log B. Ya, di sini A, di sininya juga A, artinya bilangannya harus sama ya. Bilangannya harus sama, maka akan menghasilkan B. Ya, contohnya 3 pangkat 3 log 5. Nah, di sini 3 kan sama. Kalau sudah sama, maka hasilnya adalah 5. Kemudian yang kedua, 25 pangkat 5 log 3. Nah, ini 25 pangkat 5 log 3. Di sini 25-nya itu tidak sama dengan 5. Maka rumus yang tadi A pangkat A log B tidak bisa langsung digunakan. Sehingga 25-nya itu kita ubah agar menjadi 5. 25 itu menjadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 dipangkatkan 5 log 3. Nah, kalian ingat rumus A pangkat M dipangkatkan N. Di sini M-nya adalah 2 dan N-nya adalah 5 log 3. A pangkat M dipangkatkan N itu adalah A dipangkatkan M dikali N. Sehingga 5 pangkat 2 pangkat 5 log 3 itu bisa dibuat menjadi 5 pangkat 2 dikali 5 log 3. Nah, kemudian kita gunakan juga sifat A log B pangkat N. A log B pangkat N itu kan N kali A log B ya. Maka kalau 2 kali 5 log 3, itu menjadi 2, N-nya adalah 2, 5 log 3, ya. Itu akan sama dengan 5 log 3 dipangkatkan 2. Sehingga 5 dengan 5-nya itu sudah sama. Ya, maka rumus tadi A pangkat A log B bisa kita gunakan. Menjadikan hasilnya adalah B kan. B-nya di sini adalah 3 pangkat 2. Sehingga 25 pangkat 5 log 3 itu ketemunya adalah 3 pangkat 2, yaitu 9. Oke, kita lanjutkan contoh nomor 3. Ini ya. 2 log 3 ditambah 2 log 6 ditambah 2 log 2. Nah, kita gunakan sifat ini. Oh, ini salah ini. A log B ditambah A log C itu adalah, jadi di sininya A ya. Di sininya A sama A. Oke. Nah, di sininya A, bilangan pokoknya A, di sininya juga harus bilangan pokoknya A ya. Di sininya B, A log B ditambah A log C. Maka hasilnya sama dengan A. Harus sama dulu kan, bilangan pokoknya harus sama-sama A. Berarti bisa disederhanakan menjadi A log B dikalikan C. Sehingga kalau di sini soalnya sudah memiliki bilangan pokok yang sama, 2, 2, 2, maka kita tinggal membuat menjadi 2 log 3 dikalikan 6 dikalikan 2. Ini 3 dikalikan 6 dikalikan 2. Notnya, catatannya adalah harus sama bilangan pokoknya, yaitu 2. Nanti kalau tidak sama, harus dibuat menjadi sama terlebih dahulu. Oke, 3 kali 6 kali 2 itu berarti 12 kali 3, 36 ya. Oke. Sehingga 2 log 3 ditambah 2 log 6 ditambah 2 log 2 itu adalah 2 log 36. Selanjutnya, contoh yang keempat. Bentar, contoh yang keempat itu adalah ini. Bentuk perkalian.
2 log 3 dikali 5 log 8 dikali 3 log 5 itu berapa? Rumus yang kita miliki adalah A log B dikali B log C. Nah, ininya harus sama ya. Numerus pada log yang pertama itu harus sama dengan bilangan pokok pada log yang kedua. Jika sudah sama, maka bisa disederhanakan menjadi A log C. Contohnya, 2 log 3 dikali 5 log 8 dikali 3 log 5 itu nilainya berapa? Di sini terlihat 3 dan 5-nya berbeda ya. Terus 8 dan 3-nya berbeda. Tetapi kalau kita lakukan pergeseran sifat komutatif ya, 3 log 5-nya kita taruh di tengah, kemudian 5 log 8-nya kita taruh di belakang. Nah, ini menjadi ini ya. 2 log 3 dikali 3 log 5 dikali 5 log 8. Maka kita dapatkan di sini bilangan pokok dan numerusnya sudah sama. Bilangan pokok dan numerusnya sudah sama. Maka yang 2 log 3 dikali 3 log 5 itu bisa disederhanakan menjadi 2 log 5. Kemudian 5 log 8 kita tulis lagi di sini. Gitu ya. Kemudian ini terlihat sama kan? 5 dengan 5, maka menjadi 2 log 8. Ya, karena sudah sama 5-nya. Maka kita bisa menggunakan sifat yang ini. 2 log 8. Nah, anak-anak, 2 log 8 itu bisa disederhanakan 8-nya menjadi 2 pangkat 3. Oke, maka kita gunakan sifat A log A pangkat N itu nilainya sama dengan N. Ya, maka 2 log 2 pangkat 3 itu nilainya adalah 3. Sehingga penyelesaian dari 2 log 3 dikali 5 log 8 dikali 3 log 5 itu sama dengan 3. Kita lanjutkan soal yang kelima. 2 log 2 pangkat 10. Nah, ini jelas kita gunakan rumus yang tadi ya. A log A pangkat N itu nilainya sama dengan N. Maka 2 log 2 pangkat 10 itu bisa menjadi bernilai sama dengan 10 ya. N-nya adalah 10, A-nya 2, A-nya ini juga 2. Kemudian yang ke-6 ini ya. Nah, ini lebih panjang lagi. 2 log 4 per 2 log 3 ditambah 3 log 16 nilainya adalah anak-anak, kalian ingat rumus A log B per A log C. Di sini bilangan pokoknya harus sama A ya. Numerusnya di sini berbeda B dan C. Maka bisa disederhanakan menjadi C log B. C-nya ke atas ya. C-nya ke atas, C log B. Maka dari sifat ini kita dapat menyelesaikan 2 log 4 per 2 log 3. 2 log 4 per 2 log 3 dengan menggunakan rumus ini. Nah, perhatikan B-nya berapa? B-nya 4, C-nya berapa? C-nya 3, A-nya berapa? A-nya 2 ya. Maka bisa disederhanakan menjadi 3 log 4 ditambah 3 log 16. 16-nya yang ini ya. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama. Kalau suatu log ditambahkan dengan bilangan pokok yang sama, maka numerusnya bisa dikali. Nah, notnya adalah bilangan pokoknya harus sama ya. 4 dikali 16. Selanjutnya 4 kali 16 itu adalah 4 pangkat 3. Maka seperti tadi, kita dapat menyelesaikan dengan menurunkan 3-nya. Kita gunakan sifat ini. Oh, bukan sifat yang ini. Yang ininya B ya, bukan A tetapi B. Nah, ini ya. Ini B. A log B pangkat N itu nilainya sama dengan A log B pangkat N itu nilainya sama dengan N kali A log
B, N-nya turun, jadi kali ya, N dikali A log B. Maka 3 log 4 pangkat 3, 3-nya bisa turun menjadi 3 kali 3 log 4. Nah, itu penyelesaian dari soal yang ke-6. Kemudian lanjut soal yang ke-7. 8 log 256 ya, 256. Ini begini, kita gunakan sifat yang ini. Berarti bilangan pokoknya harus sama dengan numerusnya. Maka 8 itu dibuat menjadi 2 pangkat 3 dan 256 itu dibuat 2 pangkat 8. Oke, 256 itu adalah 2 pangkat 8 ya. Maka setelah ini kita gunakan rumus ini. 8-nya turun menjadi di sini, 3-nya sebagai pangkat di sini turun sebagai penyebut, dikalikan 2 log 2. Kalian tahu 2 log 2 itu nilainya adalah 1. Maka 8 log 256 itu sama dengan 8/3. Salah. Ini dulu sih. Kemudian kita lanjut contoh berikutnya, yaitu contoh yang kedua. Jika log 2-nya diketahui sekian, log 3-nya diketahui sekian, maka tentukan log 24 ya. Nah, untuk soal yang bentuknya seperti ini, jika diketahui suatu log, maka bilangan 24 itu kamu ubah agar menjadi bilangan yang mengandung angka yang ada di sini. Di sini 2 dan 3. Maka 24 itu dibuat jadi 2 pangkat 3 dikalikan 3. 2 pangkat 3 8 ya. 8 dikalikan 3 itu 24. Nah, ini sudah mengandung 2 dan mengandung 3. Maka seperti tadi menggunakan sifat perkalian dapat diubah menjadi penjumlahan di sini ya. Menjadi log 2 pangkat 3 ditambah log 3. Nah, log 2 pangkat 3 itu bisa disederhanakan menjadi 3 kali pangkatnya turun, 3 kali log 2 ditambah log 3. Nah, dari sini anak-anak yang diketahui tadi adalah log 2, bisa dikopikan, dipastekan di sini ya. Log 3-nya di sini dikopikan, dipastekan ke sini. Dikalikan, kemudian kita jumlahkan. Hasilnya adalah 1,3801. Nah, jadi ingat-ingat ya, kalau yang diketahui suatu log dengan bilangan tertentu, maka yang mau diselesaikan itu ubahlah bilangannya agar mengandung bilangan-bilangan yang diketahui tadi. Selanjutnya contoh ketiga. Mana contoh ketiga? Ini ya. Oke. Ini sama dengan contoh yang kedua. Jika 3 log 4 sama dengan A, 3 log 4 sama dengan A, dan 4 log 5 sama dengan B, maka kita mau menentukan 5 log 9. Ya. 5 log 9 itu kita ubah menjadi bentuk titik-titik log 9 per titik-titik log 5. Jadi kita gunakan rumus yang ini anak-anak. Sifat yang ini ya. Gunakan sifat bentar. Ini yang seperti ini. A log B, bukan A log B ya. B log C. Bentar, ininya B, B-nya kok tidak berpangkat. Bentar ya, ini B, terus ini 9-nya C, itu akan sama dengan A log C per A log B. Nah, maka ini harus diubah
harus diubah menjadi suatu bilangan yang sama. Nah, jadi harus diubah menjadi bilangan yang sama. Oke. Maka kita cari dari yang diketahui di sini, bilangan yang samanya siapa? Di sininya 4 ya, ada 4, di sini juga ada 4. Biasanya dipakai seperti itu. Oh, pakai 4, pakai 4. Itu ya. Maka di sininya ubahlah menjadi 4. Harus sama ya, harus sama 4. Maka setelah itu kita lihat lagi. Oh, ini bukan, tidak ada 9 di sini ya. Di sini tidak ada 9. Maka 9 itu ubahlah menjadi bilangan yang ada di sini, 3, 4, atau 5. Maka 9 diubah menjadi 3 kuadrat. Gitu ya. Kemudian 3 kuadrat itu, 4 log 3 kuadrat itu bisa diubah jadi 2 kali 4 log 3. Ya kan? Per 4 log 5. Nah, anak-anak kita lihat lagi yang diketahui. Oh, yang diketahui ternyata bukan 4 log 3, tetapi 3 log 5. 3 log 4. Ya, di sini tapi yang kita temui 4 log 3. Maka 4 log 3-nya ubah menjadi 1/3 log 4. Kita ubah menjadi 1/3 log 4 ya. Jadi kalian harus ingat juga rumus itu ya. Ini rumus sifat yang ini ya. A log B itu sama dengan 1/B log A. Maka kita ubah jadi 1/3 log 4. Oke. Nah, di sini sudah ada 3 log 4, sudah ada 4 log 5, dan di atas tadi yang diketahui kita lihat. Ternyata 3 log 4-nya A dan 4 log 5-nya adalah B. Maka kita ubah 3 log 4-nya sebagai A dan 4 log 5-nya sebagai B. Nah, itulah tujuannya, menggiring suatu bilangan di sini yang ditanyakan menjadi yang diketahui. A dikalikan 2 itu kan 2 per A ya, 2 per A dibagi B itu adalah 2 per A kali B. Nah, itu anak-anak contohnya sudah ada berapa tadi? 9 ditambah 3, 12 contoh ya. Dari situ kalian harapkan nanti kalian dapat mengerjakan latihan soal ini ya. Latihan soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silahkan dikerjakan. Saya tunggu hari Jumat untuk diupload beberapa soal yang ada di psikologi nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.